Selamat datang di Kepulauan Riau, provinsi yang dikenal sebagai salah satu gerbang wisata dunia. Walaupun didominasi wisata bahari, Kepulauan Riau juga memiliki objek wisata andalan lainnya. Salah satu objek wisata andalan itu bernama Crystal Lagoon, kolam renang terbesar se-Asia Tenggara. Berada di kawasan Treasure Bay di Lagoy Bay Bintan, kolam renang ini menjadi buruan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kolam seluas 6,3 hektar ini memiliki panjang 800 meter dengan kedalaman 2,5 meter atau setara 50 kolam renang Olimpiade. Yang tidak kalah menarik, air kolam ini juga berasal dari penyulingan air laut. Tidak heran jika rasa airnya payau atau sedikit asin, tidak jauh berbeda dengan rasa air laut asli. Tidak hanya berenang, wisatawan juga bisa melakukan olahraga air lainnya seperti paddleboarding, flyboarding hingga jet ski. Selain kolam renang terbesar se-Asia Tenggara, di kawasan Lagoy Bay Bintan juga terdapat kapal pesiar berusia 107 tahun yang disulap menjadi hotel yang mewah. Bernama Doulos Post, kapal ini dibuat tahun 1914 di Newport New Shipbuilding and Dry Company Amerika Serikat. Kapal ini juga disebut kapal penumpang tertua di dunia, usianya 2 tahun lebih muda dari kapal legendaris Titanic. Kini kapal legendaris ini tidak akan berlayar kemana-mana. Ia sudah ditambatkan di kawasan eksklusif Lagoy Bintan dan diubah menjadi hotel mewah. Selain tersedia 104 kamar dengan 5 tipe kamar, Hotel Doulos Post juga memiliki restoran, kolam renang, pub, spa hingga ruang rapat. Dengan tarif rata-rata 1,6 juta rupiah, hotel kapal legendaris ini siap menyambut tamu istimewanya. Baiklah pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di iBreak. Saat ini masih bersama gubernur kita yaitu Bapak Haji Ansar Ahmad SE. Langsung saja ya Pak. Ya. Pak Ansar, pencapaian vaksinasi yang ada di Kepri ini merupakan yang tertinggi di luar Pulau Jawa dan Bali ya Pak. Nah Pak, apa saja strategi yang Bapak gunakan untuk mensukseskan vaksinasi ini Pak? Memang kita prosentasenya tertinggi di luar Jawa Bali ya. Dan sampai hari ini sudah hampir 94% vaksinasi kita. Dan untuk dosis 2-nya sudah mencapai kira-kira 78% lah hampir. Nah kiat-kiat kita adalah kerja keras, kemudian kita bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada di Kepri. Memang jumlah yang harus kita vaksinasi sih tidak sebesar di Jawa ya dan Bali, akan tetapi tingkat kesulitan kita memang lebih tinggi karena masyarakat kita berada di 379 pulau. Nah maka kuncinya adalah kerjasama, kerja keras, dan kita memang lakukan ini sejak awal. Ketika pemerintah mengumumkan pelaksanaan vaksinasi, saat itu kita sudah mulai start melakukan vaksinasi di masyarakat. Di saat orang masih meragukan jenis-jenis tertentu vaksin yang harus kita suntikkan, kita sudah lakukan itu. Dan alhamdulillah sekarang ya herd immunity kita mudah-mudahan sudah terbentuk baik, dan kita sedang proses survei serologi untuk melihat kekuatan efikasi kekebalan tubuh masyarakat di Kepri ini. Kemarin sudah pilot projectnya di Batam. Bagaimana strategi Pak Ansar sendiri untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang ada di Kepri? Ya memang kalau bicara pemulihan ekonomi secara otomatis karena fluktuasi COVID sudah jauh melandai, sudah membaik dan sudah cukup stabil. Saya kira ekonomi memang berputar dengan sendirinya. Industri-industri yang dulu mungkin membatasi kegiatan-kegiatan usahanya saat ini sudah mulai normal kembali. Memang yang tertekan kita masih hanya pariwisata. Nah itu yang akan kita dorong, kita galakkan ke depan. Selain itu untuk bicara UMKM kita berikan juga stimulus-stimulus bantuan permodalan dengan jaminan bunga gratis oleh Pemda. Kita berikan mereka bantuan modal dan program asistensinya buat mereka. Gitu. Oke. Nah Pak, dari seperti kita tahu nih Pak, Provinsi Kepulauan Riau ini sangat berdekatan dengan 2 negara tetangga kita Pak, yang merupakan jalur akses pintu keluar masuk. Nah jika rencananya pemerintah Provinsi Kepri akan membuka jalur akses travel bubble ya Pak. Nah bagaimana cara-cara Bapak untuk mengatasi COVID yang akan melonjak
di Kepri ini jika terjadi lagi peningkatan, Pak? Ya kan sebenarnya kita ujian tes terakhir mudah-mudahan di Natal tahun baru ini. Makanya kita setelah mendapat surat dan petunjuk dari pemerintah pusat, kita akan segera nih rapat koordinasi dengan Forkompinda. Kita akan lakukan pembatasan-pembatasan. Kita akan lakukan cara-cara bagaimana indeks mobilitas masyarakat kita batasi sementara, dan kita perkirakan dalam waktu 2 minggu itu akan kita kendalikan, insya Allah nanti pada Natal dan Tahun Baru mudah-mudahan COVID tidak terjadi fluktuasi lagi. Maka itu merupakan pintu masuk terbaik kita lah untuk memulai travel bubble yang sudah lama sebenarnya kita bahas dengan Singapura. Dan kita terus mendorong bersama pemerintah pusat agar implementasi travel bubble ini segera dimulai. Kemarin Singapura itu sudah mengumumkan tanggal 29 mereka akan sudah mulai membuka negaranya, akses pintu masuknya dengan skema vaksinasi travel line tadi. Akan tetapi baru melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Nah, untuk pintu lautnya dari Singapura ke Bintan dan Batam itu masih belum dibuka. Nah, kami pemerintah provinsi sudah menyurati Bapak Presiden, sudah membicarakan ini ke Pak Menko Perekonomian, dan sudah pernah berkomunikasi ke Pak Menko Marves, Menteri Pariwisata. Harapan kita nanti setelah Desember, setelah Tahun Baru dan Natal ini, mudah-mudahan kita akan bahas intens, dan harapan kita ya minggu-minggu kedua, ketiga Januari mudah-mudahan pintu lautnya sudah dibuka. Sekarang kita sedang memfasilitasi Asita itu akan membawa 3.000 golfer dari Korea karena di sana sedang musim salju ya. Nah, maka itu kesempatan kita, dan kita akan banyak nanti melaksanakan kegiatan farm trip untuk ke beberapa negara untuk mempromosikan kembali Kepri, khususnya pilot projectnya Bintan Resort dan Nongsa Sensation di Batam. Iya. Baik Pak, kita akan jeda sejenak ya Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama iBreak, kami akan segera kembali.